Salam saudara, saya Evangelis Tony Huta Barat. Saya akan berbagi renungan firman Tuhan siang hari ini yang diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Perikop hari ini adalah Yesus berjalan di atas air. Saya akan mulai membacakan dari ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29 kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31. Segera Yesus mengelulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, di sini Tuhan Yesus ingin supaya murid-muridnya mengetahui siapa dia. Di sini Tuhan Yesus, pada perikop ini Tuhan Yesus ingin mengajari murid-muridnya bagaimana berjalan bersama dia. Tuhan Yesus Allah yang Maha Tahu. Di ayat 24, perahu murid-muridnya yang sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Tuhan Yesus Allah yang Maha Tahu. Angin sakal itu Tuhan sudah tahu akan terjadi pada saat mereka mulai menyeberang. Lalu kenapa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang? Kalau memang itu ada angin sakal, apakah Tuhan Yesus bermaksud untuk mencelakakan mereka? Apakah Tuhan Yesus berencana supaya mereka tenggelam? Di sini Tuhan Yesus ingin mengajari murid-muridnya bagaimana percaya kepada Dia, saudara. Dia tahu bahwa jika murid-muridnya terus berfokus kepada Dia dan percaya kepada Dia, mereka akan mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Siapa Tuhan Yesus itu? Dan ketika jam 3, ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Murid-murid melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat di dalam sepanjang hidup mereka. Bagaimana mungkin ada orang berjalan di atas air? Oleh karena itu, di ayat 26 mereka mengira itu adalah hantu. Padahal yang berjalan di atas air itu Tuhan Yesus, yang sehari-hari sebelumnya sudah bersama dengan mereka. Sehari-hari sebelumnya, di ayat sebelumnya, mereka telah melakukan mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang.
masakan mereka tidak begitu mengenal Tuhan Yesus, sehingga mereka menyebut itu hantu. Di sini saudara, betapa murid-muridnya tidak fokus kepada Tuhan Yesus. Sehingga karena angin sakal dan oleh angin ribut, pikiran mereka tidak fokus kepada Tuhan. Tetapi hanya satu murid yang melihat dan bertanya kepada Tuhan. Ayat 27. Ayat 28, Yesus, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus yang sudah mendengar suara Tuhan di ayat sebelumnya, yaitu ayat 27. Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Apabila kita mendengar suara Tuhan, dan Tuhan sudah berseru kepada kita, sudah berbicara kepada kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, kita harus tenang. Kita harus mendengar suara Tuhan. Pada saat kita mendengar suara Tuhan dan kita taati, maka mukjizat terjadi. Demikian juga pada Petrus, saudara. Dia mendengar suara Tuhan dan dia taati firman Tuhan itu. Dan ia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, ayat 29, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Mukjizat terjadi, saudara, pada saat kita benar-benar mendengar suara Tuhan. Petrus berjalan di atas air. Petrus adalah manusia kedua setelah Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Ini adalah mukjizat, saudara. Dan Petrus sungguh melakukan itu pada saat dia fokus kepada Tuhan. Pada saat dia hanya melihat Tuhan Yesus, dan mukjizat itu terjadi, saudara. Ayat 29, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Di sini Petrus taat dengan perintah Tuhan dan melakukan bagiannya, yaitu dia berjalan, turun dari perahu dan berjalan di atas air. Jadi itu bagiannya Petrus. Setelah dia mendengar perintah Tuhan, datanglah. Ia taat untuk turun dari perahu. Itu suatu bagian dari kita untuk melakukan sesuatu. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, setelah kita mendengarkan perintah Tuhan, ada perintah, datanglah. Tinggal bagian kita, bagaimana kita harus melakukan bagian kita, yaitu turun dari perahu dan berjalan di atas air. Sehingga mukjizat itu terjadi, saudara. Kalau Petrus tidak turun dari perahu, mukjizat ini tidak akan terjadi bagi Petrus untuk berjalan di atas air, saudara. Ayat 30. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, ketika kita tidak fokus kepada Tuhan, ketika kita hanya fokus kepada angin yang ada di kiri kanan kita, yang angin merupakan melambangkan masalah kehidupan kita. Mungkin saudara mengalami masalah-masalah setiap hari, keluarga, atau masalah pekerjaan, masalah keuangan, saudara. Kalau kita hanya berfokus pada masalah-masalah itu, mukjizat tidak akan terjadi, saudara. Tetapi apabila kita berfokus kepada Tuhan,
hanya berharap kepada Tuhan Yesus, masalah itu tidak akan menjadi beban bagi kita, dan mukjizat akan terjadi. Dan kita akan merasa berjalan di atas air. Kita akan berjalan di atas air. Saudara, dalam kehidupan ini, begitu banyak masalah yang akan terjadi. Baik itu keluarga, dimanapun. Tapi kita jangan berfokus kepada masalah itu. Kita harus berfokus kepada Tuhan Yesus. Ayat 30. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ini Tuhan Yesus katakan, karena ayat 30, tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Jadi Petrus tenggelam setelah dia berfokus pada tiupan angin dan dia mulai tenggelam. Tetapi Tuhan Yesus menolong dia. Ayat 31. Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi saudara, Tuhan Yesus akan menolong kita. Percayalah, Tuhan Yesus akan menolong kita dari segala masalah. Apapun yang ada pada hari-hari terakhir ini, begitu banyak masalah yang akan timbul. Tapi janganlah berfokus kepada angin, janganlah berfokus kepada masalah, janganlah berfokus kepada apapun yang ditimbulkan oleh dunia ini. Tapi fokuslah pada Tuhan, Juru Selamat kita, yang akan menolong kita. Berharaplah kepada Dia, berdoa kepadanya, berteriaklah kepadanya, meminta tolonglah kepada Dia. Dia setia, Tuhan. Dia setia. Tuhan yang setia. Dia pasti menolong saudara dan saya. Pada saat masa kesulitan seperti ini, Dia akan menolong saudara dan saya. Demikian firman Tuhan siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. God bless you all. Thank you.